Shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan kepada kami. Kami dari Universitas Tribuana Kalabahi, FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khusus pada program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tentunya perkenalkan, nama saya Alorida Mehelina Mekari dan juga teman saya Herlince pada Makani. dan mungkin mewakili siswa Linda Gena Galatar. dan juga ada Nama saya Ernawati Kamalen. mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak. Baik, nama saya Orianus Akari. Terima kasih atas perkenanannya. Dan di sini kami datang dan kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang perkembangan psikologi anak kepada Bapak Guru Bapak Orianus Agalakari SPD. Tentu kita lanjutkan saja, Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah pertumbuhan dan perkembangan fisik anak tersebut, tentunya anak dalam rangka anak peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan, apakah anak tersebut itu normal atau tidak? Mohon dijelaskan, Pak. Baik. Jadi untuk kita anak-anak di SD Demit Lembang ini, anak-anak yang dikatakan buta, anak-anak yang dikatakan tuli, atau secara umum biasa orang pintar bilang sungging, itu tidak ada di SD ini. Semuanya dalam keadaan normal yang selama ini punya perkembangannya sangat bagus. Mereka selalu setia dan taat kepada guru, dan mereka juga setia kepada orang tua, karena mereka ini selalu dibimbing, diarahkan, dan diawasi oleh guru-guru dan orang tua untuk perkembangannya ke depan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah anak tersebut mempunyai bakat atau minat, kemauan untuk belajar? Ya, memang mereka di sini pada umumnya semua pada pendirian untuk memperjuangkan atau menahan diri untuk melanjutkan perkembangan pendidikan atau berusaha untuk melanjutkan pendidikan, namun ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bisa lanjutkan adalah mereka berawal dari orang tuanya ekonomi lemah sehingga tidak bisa mendorong anak ke sekolah lanjutan, dan kemampuan anak-anak juga sering terbatasnya karena mereka ini berasal dari orang tua yang kurang mendidik, sehingga kami di sekolah berusaha untuk mereka harus berusaha, namun latar belakang hidupnya tidak bisa dipaksakan, sehingga kita anak-anak ini ke depan mungkin ada yang meneruskan pendidikan dan ada yang mungkin terjun langsung ke tengah masyarakat. Karena kemampuan dan ekonomi ini kita tidak bisa paksakan. Itu sementara. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah diberikan. Dan juga kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam pembelajaran anak tersebut dapat mampu untuk menganalisis apa yang telah disampaikan oleh guru. Maksud dari kami, Pak, itu maksudnya mungkin guru sudah menyampaikan, terus ditanya balik lagi apa dari respon terhadap dari siswa terhadap guru, begitu Pak. Ya, jadi anak-anak ini selalu diarahkan sehingga pada setiap jam proses belajar mengajar mereka diberi tanya jawab, mereka perebutan menjawab.
dan ada kalanya sulit untuk tidak ada pertanyaan dari murid. Semuanya hampir-hampir mengajukan merebutkan soal yang sementara dihadapi. Hingga kami guru juga selalu menilai bahwa kemampuan anak itu benar-benar ada. Baik. Terima kasih Bapak dari pertanyaan ini. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Tadi Bapak menyampaikan ada siswa ada tanggapan balik begitu. Seketika siswa melakukan hal seperti itu, pasti ada apresiasi guru terhadap siswa tersebut. Apa saja apresiasi guru dalam kelas terhadap siswa? Jadi apresiasi guru terhadap murid atau murid selalu setia. Mereka mampu dan mereka selalu tekun dan taat kepada guru. Pada setiap akhir tahun mereka diberi kesempatan untuk tingkat kelas, naik kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai dengan kelas 6. Terima kasih. Dan di sini kita akan memasuki pertanyaan keempat. Di sini pertanyaan keempat, apakah ada faktor-faktor dalam yang mempengaruhi anak tersebut? Bapak bisa jelaskan. Dan yang kedua, faktor-faktor penghambat atau sebagai faktor luar yang mempengaruhi anak tersebut. Bapak bisa berikan penjelasan. Baik, jadi kemampuan faktor-faktor yang menyebabkan, baik faktor dari orang tua maupun faktor dari anak-anak kita adalah faktor yang disebabkan karena anak-anak tidak bisa melanjutkan studi pendidikan adalah ekonomi. Ekonomi yang membuat anak-anak tidak bisa melanjutkan studi pendidikan ke bangku SMP dan seterusnya. Dan faktor yang menyebabkan yang kedua adalah kemampuan anak. Kemampuan anak selalu tergantung kepada kondisi, keadaan di setiap wilayah. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Tadi sempat Bapak ada menjelaskan bahwa faktor ekonomi di sini faktor ekonomi sebagai salah satu penghambat. Dan ketika siswa tersebut mengalami prestasi, apakah ada dana dari sekolah untuk mengurus anak tersebut atau tidak? Ya, kalau dari sekolah tidak ada dana yang dikhususkan untuk membiayai anak-anak yang orang tuanya tidak mampu ataukah orang tuanya ekonomi lemah, itu nanti kita wenangkan ke pemerintah desa untuk pemerintah desa yang menganggarkan tentang dana pendidikan itu untuk anak-anak. Sedangkan dari sekolah untuk anak-anak melanjutkan studi pendidikan itu tidak ada. Baik, Bapak terima kasih sudah menjelaskan beberapa pertanyaan dari kami. Dan kami akan menutupi wawancara ini. Sebelum itu tentu ada pepatah mengatakan bahwa peserta didik dapat diibaratkan sebagai air yang mengalir terus tanpa henti. Jikapun pada akhirnya air itu akan berhenti,
mama itu akhir dari aliran air yang tak pernah berhenti. Demikian dari kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. SD Gemit 40 Lelmang. Pasti bisa.